Perempuan-perempuan tuh suka bilang gini, hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Gitu nggak? Ayo cewek-cewek Nasib jadi pria. ngomong gitu. Gue kasih tau ya. Jadi ternyata nggak ada kayak gitu. Ternyata hartaku harta kita, hartamu harta kita. Harta kita juga. Dan utangmu utang kita, utangku utang kita. Lah, gimana dong? Karena ternyata ada si undang-undang perkawinan itu. Oke. Kan sering ya kita dengar cerita, papa udah pensiun jadi kakak nggak bisa lanjutin kuliah. Itu tuh bisa dihitung mundur sebenarnya ketika kita masih muda gitu. Jadi jangan bilang ada problem itu padahal di umur 20-30an udah tahu hitung-hitungannya gitu. Kita masih bisa mengupayakan kan waktu kita di umur 20-30. Dan ternyata hasilnya adalah ngajarin uang sama anak itu kita cenderung nabung. Padahal semua pemboros di luar sana waktu kecil diajarin nabung tapi jarang diajarin belanja. Itu kayaknya yang bikin kita tuh banyak yang bingung cara ngatur uang. Gimana mau nabung udah keburu habis, orang gak tahu cara belanja gitu kan. Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau seorang financial trainer dan juga merupakan founder dari QM Financial, yaitu Mbak Ligwina Hanantos. Hai. Halo, selamat siang Mbak Ligwina. Aduh, ternyata ini bukan pertama kali kita ketemu ya. Ternyata bukan. Kami berapa? 10 tahun 10 lebih. tahun yang lalu udah pernah ketemu. Orang lama dia. Dan kita baru ketemu lagi ternyata hari ini. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang seru karena gini Mbak Wina, ini kan kita pas syuting lagi di bulan Ramadan. Dan biasanya sebentar lagi kita masuk ke musim lebaran, ya kan, dimana biasanya kalau lebaran tuh biasanya udah ditanyain nih sama pertanyaan-pertanyaan pamungkas dari keluarga. Kapan nikah? Aduh, beban hidup gak selesai dari umur 20-an udah ketemu yang kayak gitu ya. Iya, kapan nikah, kapan punya anak. Nah, Beli podcast rumah. Aduh, kapan beli rumah. Nah, podcast ini ya kita bakal ngebahas ya gimana caranya buat nangkis jawaban-jawaban itu. Nah, ini podcast yang pas banget buat kamu. Ini harus dijawabnya julid apa enggak ya? Enggak. Jawabannya enggak julid ya, jawabannya jawaban keuangan gitu. Jawaban keuangan. Oke. Nah, jadi cocok banget buat kamu yang bingung kalau misalkan nanti ditanyain sama keluarga jawab apa ya. Nah, ini bisa kita bisa dengerin podcast ini nih. Aku jadi beban harus ngasih jawaban. Oke, Mbak Wina. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat lebaran yaitu kapan nikah. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Wina dari perspektif finansial, sebenarnya kapan sih seseorang itu bisa dikatakan siap menikah secara finansial? Let's say misalkan kayak harus punya tabungan berapa sih, atau ada nggak sih ukuran-ukurannya Mbak Wina? Teori ya. Ini warning disclaimer dulu, ada teori ada praktiknya, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita ngelihatnya menikah itu apa, berarti kan itu ada kayak perjanjian antara dua orang untuk menikah secara legal. Mereka dinyatakan suami istri. Kalau di Indonesia itu secara agama dan secara legal. Biasanya orang di kepalanya cuman pemberkatan atau ijab kabul aja. Padahal sebetulnya kita itu kayak tanda tangan pernyataan bersama bahwa kita menikah, dan artinya mengikuti undang-undang perkawinan yang berlaku dari tahun 1974. Itu aku juga belum lahir. Bahwa mulai saat kita sudah menikah semua jadi milik bersama. Sehingga pada saat menikah sebenarnya isu finansial itu berurusan terutamanya pada saat berurusan dengan legalitas harta dan utang kita akan seperti apa. Jadi kalau ngomongin kapan kita siap menikah, udah siap belum bahwa kita akan masuk ke dalam sebuah institusi pernikahan yang semua tuh jadi milik sama-sama. Nah, yang kayak gini artinya kan juga berhubungan sama perjalanan hidupnya abis itu apa. Teorinya berarti mau tinggal di mana, terus nanti ngatur uangnya kayak apa. Karena tinggal di mana akan mempengaruhi cara kita hidup dan mempengaruhi cash flow-nya kayak apa. Jadi bisa kebayang kalau belum punya pekerjaan udah menikah, efek panjangnya adalah terus mau makan pakai apa? Teorinya gitu. Tapi tentu saja menikah kan nggak selalu finansial dan legalitas ya, Van. Menikah tuh ada cinta lah, ada aduh nggak bisa, aku udah bukan cinta lagi nih, udah kayak adiksi gitu misalnya, nggak bisa berpaling lagi ke lain hati. Jadi isu-isunya tuh akhirnya pengambilan keputusan saat menikah itu banyak yang nggak ada hubungannya sama secara legal sama finansial, karena efeknya adalah si manusia itu punya perasaan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dia. So, kapan kamu akan siap menikah?
kamu akan tahu kok kapan. Gue nangkis gitu tau gak sih. Jadi kalau ditanya sama Bude, Bibi, Wah gitu ya yang lagi gengges kan, kapan nikah? Kalau udah siap tante. Definisi siapnya kamu tentuin sendiri. Oke, berarti kalau misalkan udah umur sekian, tapi secara finansial katakanlah misalkan kita belum siap nih, lebih baik kalau menurut Mbak Wina ya udah hajar aja atau tahan dulu. Tentu saja teorinya kalau secara finansial mapan, siap dan segala macam aturan society yang ada di belakangnya. Tapi aku praktiknya nggak gitu, Van. Gimana tuh? Aku praktiknya waktu itu adalah sama-sama udah lulus, sama-sama udah punya pekerjaan, jadi punya penghasilan. Tapi ya gitu deh, penghasilan orang baru lulus kan nggak terlalu besar ya. Apakah udah punya rumah? Belum. Apakah udah punya mobil? Belum. Terus mau tinggal di mana? Jadi waktu itu benar-benar nikah dengan modal hanya udah punya kerja, sehingga bisa ngasih makan berdua gitu. Tapi kalau dibilang udah mandiri apa belum, independen apa belum, jawabannya belum. Jadi teorinya tentu saja kalau sudah menikah itu kita kalau yang punya budayanya independensi gitu ya, valuesnya independensi, kita akan berpisah dari orang tua gitu. Tapi values itu tidak selalu benar kan. Ada yang valuesnya nggak apa-apa kita co-living aja sama orang tua, jadi hidupnya komunal. Nah yang kayak gitu akan beda pengaturan keuangannya dengan mereka yang memutuskan kita mau hidup sendiri. Pas kebetulan aku sama suamiku tuh dari keluarga yang sama-sama punya values anak harus mandiri, independensi, dan ini bukan soal benar salah, tapi ini values keluarga. Jadi kami shock juga ketika udah nikah, punya gaji, tapi nggak mampu untuk pisah dari orang tua di bulan-bulan pertama. Nah itu cukup shocking sih kalau buat aku. Tapi kalau misalkan ada nggak sih Mbak Wina kayak kayak standar tertentu punya tabungan sekian baru dikatakan kamu siap nikah nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau dalam keuangan tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nah dan ini menarik, menikah itu apalagi dengan kita budaya orang Indonesia, orang Asia, kita kan menikahnya nggak cuma berdua aja dengan orang tua kita, dengan keluarga besar kita. Jadi pas hari pernikahannya aja udah ngeluarin ongkos. By the way ya, sedikit tips dari aku. Ini tips ngocol sih. Kalau mau nikah pas lagi pandemi disegerakan karena bisa nikahnya pakai Zoom. Oke guys. Ongkos lebih rendah. Ngapain ngeluarin ratusan juta untuk pesta gede, bisa DP rumah, Bo, gitu kalau menurut gue ya. Tapi kan again itu teori, belum tentu itu kemudian di-approve sama orang tua. Tapi anyway, jadi kalau ngomongin harus punya berapa, dulu aku inget banget waktu suamiku mau menghadap ke papaku untuk bilang kami serius mau menikah, itu kita bawa deposito. Oh ya? Wow. Zaman dulu bilet deposito masih di print ya, belum yang pakai digital account di handphone ya. Jadi benar-benar udah nyiapin bawa deposito, terus di depan orang tua tuh udah siap-siap ngomong, tapi ternyata nggak ditanya kamu udah punya apa. Jadi buat bokap gue, ya udah kalau kalian udah mau berusaha untuk nikah dan udah punya pekerjaan, urus sendiri deh gitu. Dan karena values independency itu gue benar-benar dibawa keluar dari rumah orang tua dan pindah ke rumah orang tua dia karena ternyata nggak mampu untuk hidup sendiri di bulan-bulan pertama. Gitu. Tapi berarti ada ini ya Mbak Wina, berarti ada kan banyak yang percaya ada rezeki menikah. Benar gak sih kalau menurut Mbak Wina sendiri? Kalau gitu kita nggak usah kerja ya, nikah aja. Jadi gue ngerti maksud lo, apa ya? Kalau dari sisi manifestasinya adalah energi dua orang digabungkan itu hasilnya lebih powerful kalau gue ngeliatnya gitu. Daripada sendirian. Tapi kan ada orang yang pernikahannya juga nggak berhasil dan pisah. Masa kita terus mau bilang berarti mereka rezekinya terputus? Nggak logis kan ngomong kayak gitu. Yang kami rasakan sih waktu itu artinya karena punya tujuan bersama, jadinya secara upaya tuh bisa lebih fokus mau kemana. Jadi kalau ada yang memang punya standar, pokoknya sebelum nikah harus beli rumah dulu. Menurut gue nggak perlu terlalu maksain gitu sih, karena ternyata pada saat menikah dan dua-duanya punya penghasilan, kemampuan kita berdua itu yang akhirnya malah mungkin bisa membuat bisa untuk punya properti pertama bersama-sama daripada beliin dulu gue rumah baru gue mau nikah ya gitu. Jadi nggak selalu harus kayak gitu. Ya kalau ada yang valuesnya kayak gitu kita mau apa? Tapi kan beda-beda tiap orang. Nah itu dia sebenarnya yang pengen ditanyain Mbak. Jadi banyak banyak persepsi yang bilang kalau belum mapan ya jangan nikah dulu. Ya, makanya banyak yang punya persepsi harus punya rumah dulu baru nikah. Nah sebenarnya nggak harus ya kalau gitu ya. Nggak ada aturannya kayak gitu sebenarnya ya. Kan ya. Tapi memang gini, kita bisa
punya kebebasan mau menentukan seperti apa. Yang kita nggak bebas itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi dari nikah saat belum mapan, ya udah deh garuk-garuk tanah berdua kan nih jadinya kan ya. Yang gue rasain sih kayak gitu dulu ketika memutuskan menikah saat sebetulnya belum mapan, cuman udah punya kerja aja. Terus kan, kita udah kerja, kita nikah gitu. Tapi untuk mereka yang memutuskan mau mapan dulu, tentu saja memasuki jenjang pernikahan itu secara finansial lebih ajak. Jadi kalau menyusun rencana keuangan, kayak checklistnya tuh bisa lebih banyak ditik duluan gitu. Jadi ada konsekuensi seperti itu. So ini harus kita kembalikan ke masing-masing, mau menikah sebelum mapan atau mau menikah sesudah mapan, itu balik lagi ke kita masing-masing. Nah, gak ada ketentuannya. Definisi mapannya itu ada nggak, Mbak? Nah, itu ada teorinya. Sekali lagi, teori dengan praktik boleh berbeda ya. Teorinya, mapan nomor 1 punya penghasilan, nggak harus kerja di perusahaan, karena punya penghasilan itu bisa macam-macam. Yang kedua, tadi mau tinggal di mananya, menurut aku ini akan sangat berpengaruh. Tentu saja ultimate goalnya kan kalau dia mau tinggal di mana, rumah sendiri. Tapi bisa aja belum punya rumah sendiri, tapi udah punya simpanannya supaya kita bisa kontrak untuk 2 tahun pertama. Gitu. Ini sekarang lagi ada salah satu teman aku yang mau menikah dan mereka tuh udah nyiapin kontrakan, nggak usah beli dulu deh, kayaknya ini komitmen terlalu besar untuk beli rumah, mereka memutuskan. Tapi mereka nyiapin dulu kontrakan supaya setelah menikah 2 tahun pertama itu mereka belajar tinggal bersama-sama. Jadi kalau kayak gitu kan berarti udah dipikirin kan. Menurut aku itu udah masuk yang mapan, walaupun belum yang ultimate punya rumah sendiri. Jadi semua ada prosesnya sebenarnya. Yang ketiga menurut aku adalah kamu udah tahu belum kira-kira punya simpanan berapa, kayak macam dana darurat gitu, yang akan membantu kita karena secara psikologisnya gitu ya. Kalau punya uang simpanan yang jumlahnya 1 kali pengeluaran bulanan atau 3 kali pengeluaran bulanan, relationship kita sama uang itu membaik, Van. Jadi kebayang nggak masuk ke dalam sebuah pernikahan, terus sudah tahu mau tinggal di mana walaupun cuma ngontrak doang, terus punya uang untuk makan 3 bulan ke depan, dan dua-duanya punya penghasilan. Cara mereka untuk mengatur uang tuh akan sangat berbeda. Itu dari sisi teori finansialnya. Tapi kalau dari sisi relationship-nya, kalau aku boleh share, kita perlu juga menyiapkan kayak udah pernah ngobrolin apa aja sama pasangan. Ini nanti aku coba post juga ya di Instagram IQM pas tayang bareng sama podcastnya. Ada 10 poin yang harus dibahas saat mau menikah atau saat baru jadi pengantin baru. Nah 10-nya aku nggak hafal karena banyak. Tapi diantaranya tadi mau tinggal di mana. Itu aku ulang-ulang terus karena pas baru nikah itu salah satu yang paling challenging menurut aku adalah we will be starting living together loh. Nah itu tuh akan berpengaruh mau tinggal di dalam kota, mau tinggal sama orang tua, mau di kos-kosan, mau di kontrakan, mau tinggalnya di suburb 30 kilo dari kota. Beda dong cara kita hidup. Yang kedua juga yang sangat berpengaruh itu kebiasaan kita ngatur uang. Termasuk di dalamnya adalah values keluarga tadi. Ini keluarganya yang serba komunal atau yang individualis. Beda. Yang independence, bukan individualis kan kesannya negatif banget ya. Yang independency. Itu 2 values yang berbeda dan mungkin akan bertentangan. Ada values yang lain atau poin-poin lain, tapi yang ketiga menurut aku juga perlu dibahas adalah soal kita itu sama pasangan mau cerita sampai mana. Nah ini yang nggak bisa dihindari, harus dibahas. Kan suka ada yang nggak bisa, ini privacy gue. Gini, bedanya gini. Aku kenal sama suamiku tuh dari zaman masih year 12, kelas 12. Jadi abis itu kuliah, abis itu kerja, ya udah tahu dari nol kan gitu. Tapi zaman sekarang itu banyak yang kerja dulu, punya karir dulu, punya penghasilan, punya harta dan utang dulu, baru ketemu sama si calonnya. Jadi dia udah punya privacy keuangannya sendiri kan. Nah orang kayak gini mungkin akan punya barrier untuk cerita lebih banyak sama pasangannya. Nggak terlalu terbuka. Sementara gue ceritanya ya dari kelas 12. Karena udah lama kenalnya. Nggak tahu apa-apa sama sekali sampai nikah. Jadi benar-benar semua historinya tahu, kenal semuanya kan. Nah ini kalau dia baru mulai, dia akan ragu-ragu mungkin, dan wajar itu untuk emang bini gue harus tahu gaji gue ya misalnya gitu. Atau emang suami harus tahu kalau gaji istri kan punya istri. Nah yang kayak gini nih harus dibahas. Karena ternyata biasanya nih terutama buat perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan tuh suka bilang gini, hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Gitu nggak? Ayo cewek-cewek nasib jadi pria ngomong gitu. Gue kasih tahu ya, jadi ternyata nggak ada kayak gitu. Ternyata hartaku harta kita, hartamu harta kita. Harta kita juga. Dan utangmu utang kita, utangku utang kita. Lah gimana dong? Karena ternyata ada si undang-undang perkawinan itu. Kalau kita nggak mau ngikutin undang-undang itu, kita mesti bikin surat perjanjian.
yang dulu dikenalnya pranikah, sekarang udah bisa pasca nikah. Jadi perjanjian harta. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan. Bahkan ada yang menganggap ini tuh kill the romance. Ada yang tersinggung kalau ini dibahas. Padahal bukan pro atau kontra pada perjanjiannya, tapi udah tahu belum konsekuensinya. Kalau nikah itu, lu ikut undang-undang itu. Dan kalau lu nggak mau, berarti lu harus bikin surat. Jadi, nah yang ini tuh berhubungan sama bukan secara finansialnya ya, berhubungan sama cara kita punya relationship sama uang dan sama pasangan yang akan mempengaruhi bagaimana kita ngatur uangnya. Nah, tadi kan Mbak Wina juga bilang soal ada perjanjian ya antara tentang harta gitu kan. Nah, sebenarnya ini kan juga banyak pasangan yang mungkin akhirnya sepakat untuk pisah harta. Ini jadi ngomonginnya agak-agak ini nih ya kan. Abis topiknya kan tadi pas ditanya lebaran kapan nikah, jadi langsung masuk ke situ. Nah, jadi kalau misalkan ada nggak sih, maksudnya kalau Mbak Wina sendiri lebih menganjurkan teman-teman di sini untuk ya udah kalau harta ya gabung atau ya bisa harta lebih baik, atau pertanyaannya adalah kapan situasi apa diperlukan untuk pisah harta? Tadi aku bilang nggak ada pro sama kontra, silahkan aja. Yang lebih penting adalah tahu konsekuensi dari punya atau tidak punya perjanjian tersebut. Sebenarnya itu. Nah, yang biasanya menggunakan perjanjian terutama adalah mereka yang background keluarganya itu bisnis. Karena pada saat misalnya dia punya bisnis dan bisnisnya tuh bukan PT tapi CV gitu. Nah, punya toko gitu misalnya. Nah, kalau si bisnis ini amit-amit bangkrut, tanpa perjanjian itu, maka harta pasangannya juga akan bisa ditagih untuk bayarin utang CV-nya. Karena kalau CV nempel pada kekayaan pemiliknya. Ini contoh. Jadi kebanyakan teman-teman aku yang punya perjanjian harta adalah mereka yang memang punya usaha, biasanya CV, bentuknya bisa usaha-usaha kecil atau toko gitu, dan itu dia tahu betul konsekuensinya dari kecil ini bukan berarti omsetnya kecil-kecil ya, tapi skopnya gitu kecil. Nah ini membuat dia sangat sadar kalau ada apa-apa sama bisnisnya, nanti istri dan anaknya ikut kena. Nah kebanyakan kayak gitu. Yang kedua adalah yang menikah sama orang asing, karena di Indonesia ada ketentuan soal orang asing untuk kepemilikan properti. Nah jadi begitu nikah sama orang asing, pisah harta supaya kalau si istri atau si suami yang warga negara Indonesia tetap bisa beli properti. Karena tadi tanpa perjanjian pisah harta, semua itu milik bersama. Padahal orang asing di Indonesia tidak boleh punya properti. Contohnya kayak gitu. Nah berarti kalau kita punya perjanjian pisah harta, betul-betul atas nama aku, atas nama suami, punya suami. Tapi kalau tidak punya perjanjian pisah harta, atas nama suami itu punya bersama, atas nama istri juga punya bersama. Efeknya apa? Efeknya pada saat mau apply kredit, pada saat mau, aku punya perusahaan ya, dan perusahaan itu ada dokumennya yang harus ditandatangani. Kalau ada perjanjian kepemilikan sahamnya, suamiku ikut loh tanda tangan, karena kepemilikannya milik bersama dianggap ya, walaupun di akta notarisnya nggak ada nama dia, namanya nama aku. Sebaliknya juga gitu, kalau dia ada usaha, ada apa-apa di usahanya itu, aku harus ikut tanda tangan. Apa hubungannya coba, kan aku nggak terlibat sama sekali gitu. Tapi karena undang-undangnya seperti itu ya kita harus ikut sama konsekuensinya. Memang karena undang-undang berarti ya. Jadi pikirin konsekuensinya, bukan soal pro kontra harus tidak, kapan ini perlu diperlukan, tapi mengerti konsekuensinya apa sehingga kita tahu. Nggak ada cerita rahasia dari dia lah, kan lu nggak ikut tanda tangan perjanjian pisah harta, berarti semua milik sama-sama loh. Artinya apa? Dia nggak boleh ngutang tanpa kamu tahu. Juga berarti hartanya ceritain ada deposito di mana, tanah di mana, karena nggak bisa dijual tanahnya kalau istri nggak tanda tangan. Harus gitu. tanda tangan Contohnya juga. gitu. Bu Wina, kalau misalkan ada pasangan yang katakanlah misalkan ya lagi mau menikah, lagi mau merencanakan, terus bingung, mending ngontrak rumah dulu atau mending punya rumah dulu? Ya Sekali katakanlah lagi, misalkan budgetnya ada tapi nggak berlebih. Ya, aku ngerasain itu sih. Dulu waktu baru nikah pun punya uang, angpau dari pesta pernikahan gitu ya, dikasihin ke dari orang tua ke kami. Terus mau ngapain dengan uang ini? Akhirnya kami memutuskan waktu itu ngontrak. Dan aku kan pengennya di dalam kota ya, apartemen aja yang deket. Jadi benar-benar cuma 10 menit ke kantor. Tapi ternyata tidak mampu. Sehingga akhirnya memutuskan untuk kontraknya di pinggiran. Waktu itu keputusannya, ini cerita dulu ya. Waktu itu keputusannya adalah karena kita tuh tertarik untuk tinggal di situ, tapi kita nggak yakin kira-kira bakal betah nggak ya di daerah itu. Aku dulu tinggal di selatannya Jakarta, di Cibubur gitu. Udah mah jauh, lingkungannya beda banget sama yang ditempatin sama orang tuanya suamiku, sama mertua aku. Aku orang Bandung, jadi aku nggak tahu Jakarta tuh kayak apa. It's scary gitu untuk tinggal di dalam kota Jakarta. Nah,
suka areanya Cibubur tapi nggak yakin kalau kita langsung beli terus gimana. Dan jangan lupa beli rumah itu ada komitmen jangka panjang ya kan. Kalau kita KPR kan nggak semua orang punya uang cash untuk beli rumah gitu. Sehingga memutuskan ngontrak dulu 2 tahun buat ngerasain beneran nggak sih kita betah, siap nggak sih dengan konsekuensi commuting suburb masuk ke dalam kota Jakarta. Setelah suka baru kita beli rumahnya. Itu story-nya aku sama suami. Nah kalian kalau mau mengambil keputusan gimana? Setiap kali ada yang nanya kayak gitu ya, aku tuh suka pengen jawab gini, I'm not your wife, I don't know the answer gitu kan. Ya nggak sih Van gitu kan. Jadi kadang orang tuh memang cuman butuh kayak digandeng tangan untuk bilang gini loh, padahal nggak ada pengambilan keputusan oleh orang lain tuh nggak ada. Dan menurut aku it's wrong to expect someone to give you the answer. Sehingga zaman sekarang jawabanku akan kamu maunya gimana? Kamu udah pikirin konsekuensinya atau belum? Kira-kira kalau semua uang itu dijadiin DP rumah terus lo nggak punya cash sama sekali, kuat nggak berhadapan sama konsekuensi nyicil rumahnya? Sekarang kita split dulu, kontrak sama beli rumah tuh konsekuensinya apa? Kontrak artinya mungkin harus berpindah, karena belum tentu setelah 1-2 tahun kontrak bisa diperpanjang. Ada yang ownernya punya alasan apalah, mau dikasih ke rumahnya lah. Jadi terus kalau mau renov di kontrakan itu, it's not yours, ya kan? Mau kita bagusin kayak apa, nanti kita harus tinggalin karena ini bukan punya kita. Tapi kelebihannya tentu saja kita tuh nggak ribet sama maintenance-nya, karena bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab owner. Kalau ada kerusakan yang parah, owner yang harus beresin, bukan kita kan. Kemudian kita nggak terikat sama cicilan jangka panjang, yang untuk anak yang masih muda, baru mulai kerja, baru nikah, itu tuh sesuatu yang menakutkan gitu. Mendingan kita duitnya buat liburan, akan gitu ya. Nih pandeminya udah mulai reda nih gitu kan, semua ancang-ancang mau liburan, iya kan? Itu konsekuensi dari kontrak. Tapi konsekuensi dari punya rumah sendiri adalah ini untuk long term. Jadi setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan iya gue tahu mikirin panjang itu agak berat ya. Tapi artinya akan ada masa di mana si rumah ini tuh enggak lagi menyebabkan kita harus bayar ongkos yang mahal. Kayak kontrak kan harus nyiapin uang kontrakannya tiap tahun. Kalau cicilan udah selesai, it's all yours. Mau direnov kayak apa, mau dibongkar kayak apa, bebas punya kita. Tapi tentu saja negatifnya, kelemahannya adalah kita harus bayar cicilannya. Dan itu akan jadi beban selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, gini ya, punya rumah itu ada aja biayanya. Sok sebut apa? Toren bocor lah, genteng lah, apa rayap lah, apalagi AC di rumah setelah 6 tahun ternyata harus diganti semuanya geng gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Itu harus kita siapin juga. Jadi ada kelebihan kekurangan. Kalau emang baru mau mulai, aku sih biasanya ambil yang terendah ongkosnya di kamu dan terendah komitmennya, supaya kita punya ruang untuk berubah pikiran. Apalagi ini masih baru kan gitu. Soalnya kan di zaman sosmed, di zaman sosial media kayak gini Mbak Wina, ya kan, udah punya rumah belum? Ya kan, apalagi ya kalau misalkan lagi terus rumahnya Instagramable apa? Iya kan, Instagramable atau enggak? Apalagi sekarang pakai Zoom ya, kan kelihatan backgroundnya ya kan. Nah itu apalagi sekarang juga udah mau Lebaran, ntar kan ditanya udah punya rumah belum atau apa, apalagi kalau misalkan kayak buka puasa, tinggal di mana sekarang. Nah itu kan pertanyaan pamungkas sebenarnya. Kapan housewarming? Nah itu temen udah housewarming semua, kita kok enggak gitu. Nah itu dia, jadi nangkisnya gimana tuh Mbak kalau misalkan set your own standard kalau menurut aku. Kita memang hidup di zaman medsos yang semuanya kelihatan, tapi menurut aku yang kita nggak lihat itu background story-nya kan. Jadi orang tuh kayak nonton konser, kita cuma lihat ada panggung seru, penuh dengan lighting yang seru banget, ada asap-asapnya, terus nanti si penyanyinya muncul dari bawah, terus lampu. Medsos tuh kayak gitu. Yang kita nggak lihat adalah 3 bulan sebelum konser si penyanyinya itu udah sampai harus diurut lah karena dia olahraganya jadi kenceng banget. Dia ada latihan koreo, sampai radang tenggorokannya, latihannya sehari berapa jam, itu kita nggak lihat. Persiapannya kayak apa kita nggak lihat. Jadi the backstage story itu ada di tangan kita. Kalau aku ngerti gini, kalau kita berdamai sama kenyataan dalam hidup kita, sehingga kita enggak halu, kita akan berhenti terus membandingkan sama orang lain. Dan ini menurut aku yang sangat penting. Aku masih old school yang berpikir punya rumah itu penting, karena aku mikirnya long term. Kalau nanti udah sepuh, masih harus nyari uang demi ngontrak, itu repot sekali. Jadi mendingan selagi masih muda, aku cicil deh beli rumahnya. Aku old school seperti itu. Kalau ada nih anak sekarang yang nggak percaya sama value seperti itu, ya nggak apa-apa, tapi hadapi konsekuensinya. Karena artinya kalau kamu akan ngontrak seumur hidup, kamu harus punya cara berinvestasi dan cara mengatur uang yang berbeda. Yang bahaya itu adalah cara ngatur uangnya sama dengan orang yang nyicil rumah,
Jadi nanti di umur 55 atau 60 yang nyicil rumah udah selesai nyicil rumahnya, si yang kontrak ini masih harus cari kontrakan terus, padahal kita semua akan mengalami kemungkinan penurunan atau alih profesi di usia yang lebih tua nanti. Nah ini yang menurut aku lebih bahaya, sehingga aku suka diomelin orang ketika bilang umur 40 apakah baru udah punya rumah apa belum. Nah itu aku suka diomelin orang tuh ngomong kayak gitu, terus orang tersinggung ditanya kayak gitu. Padahal maksudku periode kita nyicil itu ada batasnya, sehingga lo mau nyicil 5 tahun sama 10 tahun tuh efeknya lain loh di jumlah cicilannya gitu. Itu yang harus jadi perhatian. Oke Mbak Wina, tadi kan kita udah ngobrolin soal nikah. Nah sekarang pertanyaan horor berikutnya yang sering nanti ditanya. judulnya pertanyaan horor saat lebaran gitu kayaknya Pak. Ya. Nah pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga adalah kapan punya anak. Nah gimana tuh Mbak? Apakah ada syarat tertentu secara keuangan kalau misalkan sebuah pasangan ingin punya anak? Ini kita bahas jadi ada rezeki anaknya juga nggak Van? Oh, iya. Ini akan lebih dalam muatannya kayaknya. Karena kalau nikah, apalagi orang zaman sekarang ya udahlah kita siap untuk berjuang bersama gitu ya. Jadi kalau awalnya nikah hanya dengan modal udah punya pekerjaan aja, mungkin hayu aja gitu. Nanti kita perjuangkan sama-sama. Tapi begitu udah punya anak kan tanggung jawabnya lebih dalam ya. Jadi ini mungkin akan lebih mengkhawatirkan untuk banyak orang. Tapi aku pun pengalamannya tidak sesuai dengan teori finansial. Gimana tuh? Enggak, aku teorinya tuh nggak sesuai finansial. Pengeluaran yang akan terjadi saat kita punya anak tuh banyak banget ya. Mulai dari waktu baru hamil, terus akan periksa. Bisa kalau mau ke bidan sama puskesmas, tapi kebanyakan orang kan akan pergi ke dokter kandungan yang artinya di dalamnya itu ada pemeriksaan rutinnya dan lain sebagainya, USG segala macam. Itu tidak semua perusahaan cover. Ya mau pakai BPJS kesehatan bisa, tapi tidak semua perusahaan cover, sehingga akan ada ongkos yang mungkin kita harus keluarin sendiri. Plus kalau kita mau nambahin ekstra suplemen gizinya misalnya, itu ya ongkos sendiri lah kalau kayak gitu. Satu itu dari persiapannya, mulai dari dia hamil. Terus waktu hamil itu ada ongkos lain yang orang suka lupa. Ibunya nggak mungkin nggak beli baju baru kan? Bukan nggak muat, pasti harus beli baju baru. Pasti akan beli baju baru. Lewat dari itu adalah persiapan untuk melahirkannya. Ada memang alternatif melahirkan yang nggak tinggi ongkosnya, tapi kalau di dalam perencanaan keuangan itu kita justru siapin termahalnya. Supaya kalau ternyata ongkosnya diperlukan, kita udah siap dananya. Jadi kalau ternyata enggak kok melahirkan normal di rumah aja, ongkosnya nggak tinggi, tahu-tahu ada komplikasi harus sesar, kita harus siap. Aku punya 3 orang anak. Waktu anak pertama dan anak kedua, suamiku tuh masih kerja di banking industry. Di cover 100%. Aku bahkan nggak tahu ongkosnya berapa. Benar-benar masuk keluar nggak bayar apa-apa gitu. Dijamin, ada surat jaminan dari kantor kalau zaman dulu kan gitu. Pas yang anak ketiga, suamiku tuh udah berhenti kerja dan memulai bisnis sendiri. QM Financial udah ada, tapi dari QM Financial tuh nggak ada coverage maternity seperti di banking industry. Sehingga waktu itu begitu tau hamil anak ketiga, aku langsung depositoin senilai jumlah kira-kira akan melahirkan kayak apa. Mana ini tuh kayak kucing angora ya, kalau melahirkan terus dibelek, nggak bisa melahirkan biasa normal tuh nggak bisa. Tiga-tiganya sesar. Jadi aku udah tahu nih ketiga pasti akan sesar lagi. Jadi waktu itu yang aku siapin langsung, wah hamil, oke langsung, Mas nih depositoin, aku bilang gitu sama suamiku. Buat apa? Ya sesar kali melahirkannya nanti. Misalnya angkanya 20 juta, waktu itu kita depositoin 20 juta gitu. Jadi nilai yang memang kita persiapkan buat sesar. Dari situ ada lagi persoalan soal sesudah bayinya lahir persiapannya apa. Ini siap-siap ya. Kalau yang anak pertama, semua emosi akan mengalahkan logikamu. Setuju. Ya kan? Dibeliin semua yang terbaik. Gue beli box bayi dari Singapura. Terus anaknya nggak mau tidur di situ. Ya kalau ingat kebodohan finansial yang gue lakukan ini sebelum gue kerja sebagai financial training, ngajarin orang segala macam. Makanya gue selalu bilang teori sama praktiknya tergantung emosi kalian kayak apa. Sama anak tuh kan you wanna give everything. Jadi waktu anak pertama tuh semua harus perfect. Begitu sama adik-adiknya serah deh udah gitu. Pakai punya kakak. Ya gampang lah, nanti kita lihat ada lungsuran gak dari mana gitu ya. Jadi emang ongkos dari persiapan pernak-pernik bayinya, pakaiannya, dan lain-lainnya, sampai ke misalnya mau ngasih ASI pun, tapi alat untuk memerah ASInya lah apa itu kan ada ongkosnya lagi. Lumayan jadi persiapan. Ini sebelum anaknya sekolah. Nah begitu anaknya sekolah,
Oke, mari kita lihat untuk berapa tahun kita mesti nyiapin ya. Lulus tuh umur berapa sih? 22, 25 gitu kali ya kan, tergantung kuliahnya apa. Jadi akan ada ongkos yang ditanggung oleh si orang tuanya dari si anak yang umur 0 sampai 24 lah kira-kira. 24 tahun. Nah ini mulai dari dia, kalau orang zaman sekarang tuh ada kelas bayi-bayi, kelas adik-adik, kelas kakak-kakak, baru TK. Aku ngetawain tapi aku melakukan itu pada 3 anakku. Jadi dari dia masih yang kelas merangkak, kelas belajar jalan gitu ya, kelas lempar-lempar bola, sampai akhirnya masuk TK, SD, SMP, SMA, S1. Jadi ketika ngomongnya mesti nyiapin apa buat anak, oke, baiklah, banyak sekali. Nah khusus dana pendidikan biasanya kalau di Camp Financial kita ngajarinnya nanti aja pas udah hamil. Kecuali dia hamilnya umur 37 gitu, lain cerita nih. Kan orang beda-beda fase ya. Nah kalau dia menikah, hamil, usianya di bawah 37 lah kira-kira. Kenapa ini ngitungnya gini? Karena kita ngitung kalau ibunya hamil kapan, kira-kira anaknya akan lulus SMA dan kuliah tuh kapan. Nanti pengaruhnya tuh ke situ. Nah jadi kalau usianya masih di bawah 37 dan orang kan hamilnya beda-beda gitu ya, belum perlu nyiapin dana pendidikan sampai memang udah hamil. Jadi pas udah hamil baru siapin. Ada waktu. Tapi kalau usianya misalnya ada orang yang menikahnya belakangan atau hamilnya memang belakangan. Nah, misalnya dia udah umur 33 tapi belum hamil-hamil, nyiapin juga nggak apa-apa karena dalam perhitungannya kita nggak tahu akan hamilnya di umur berapa, atau umurnya 35 atau 37 atau 40 baru hamil lagi. Kalau yang kayak gitu nyiapin duluan nggak apa-apa. Dan aku udah pernah ketemu klien yang kayak gitu dan di umur 30 sekian baru, di atas 35 ya, baru hamil, dia udah punya dana SD-nya. Karena waktu itu berpikir kayaknya gue akan hamilnya umurnya udah lebih tua deh Win gitu. Dia ngukur-ngukur umur 55 anak gue mungkin baru lulus SMA, dia bilang gitu. Nah itu yang menjadi patokan kenapa dia harus nyiapinnya early, karena dia gak tahu dia akan hamilnya di umur berapa dan bukan di usia yang lebih muda. Jadi dana pendidikan itu kejar-kejaran sama kapan orang tuanya pensiun. Oh, jadi itu 37 tadi itu sebenarnya diukur kapan orang tuanya akan pensiun ya? Betul. Kan sering ya kita dengar cerita, papa udah pensiun jadi kakak nggak bisa lanjutin kuliah. Itu tuh bisa dihitung mundur sebenarnya ketika kita masih muda gitu. Jadi jangan bilang ada problem itu, padahal di umur 20-30an udah tahu hitung-hitungannya gitu. Kita masih bisa mengupayakan kan waktu kita di umur 20-30. Kalau emang itu udah kejadian ya lain lagi ceritanya. Kita juga nggak nyumpahin kalau ada kejadian kayak gitu. Tapi jadinya sebetulnya isu kayak begitu kita cari preventionnya apa? Ya berarti dari usia lebih muda udah nyiapin. Jadi dana pendidikan itu bisa disiapin jauh-jauh hari, bisa mulai dari waktu hamil. Pertanyaan berikutnya, disimpannya di mana, Bang? Nah itu tergantung jenjangnya. Ini aku ceritain berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi aku mulai investasi tuh di sekitar 2003. Waktu si anak yang paling besar baru umur 1 tahun. Sekarang itu anak udah kuliah tingkat 2. Nah jadi dulu kita ngitung nih, kalau dia umur 1 tahun berarti masuk TK-nya 3 tahun lagi. Masuk SD-nya berapa tahun lagi, dihitung kayak gitu. Nah ada jangka waktunya untuk setiap jenjang. Nah semua ini prinsip investasi, kalau di kelas kita jelasinnya gitu. Prinsip mencapai tujuan finansial, Rifan masih ingat tujuan lo apa kan? Itu kan mantranya di Camp Financial ya. Kita bisa bagi life journey kita berdasarkan jangka waktu. Di bawah 5 tahun, 5-10, di atas 10 tahun. Ini membedakan antara jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Nah, treatmentnya adalah saat tujuan finansialnya atau jangka ke jenjang sekolahnya di bawah 5 tahun, gak usah aneh-aneh. Yang gampang-gampang aja, yang low risk aja. Tabungan, deposito, mau sedikit lebih tinggi reksadana pasar uang kayak gitu. Di atas 5-10 tahun kita bisa masuk ke reksadana yang resikonya lebih tinggi, emas juga bisa. Misalnya pendapatan tetap, ini bukan rekomendasi ya, ini ilustrasi aja. Di atas 10 tahun baru bisa pakai yang berbasis saham. Dengan begitu pada saat anaknya umurnya bertambah, si jangka waktu itu berubah juga dong. Nah, jadi pertanyaan Rifan tadi, di mana simpennya? Gua akan balikin lagi. Jangka waktunya berapa lama lagi? Contoh ya, waktu si anakku yang paling besar, si Mas kita nyebutnya, si Mas ini umur 1 tahun, dana buat dia masuk kuliah, targetnya waktu itu sekitar 400 juta, itu pakai reksadana saham di masa itu. Karena gue nggak sanggup operating fund sendiri. Sekarang dia udah kuliah, tingkat 2. Nggak ada di reksadana saham atau di saham lagi. Itu disimpannya di reksadana pasar uang. Dan karena mau nerusin keluar, sebagian ada di mata uang asing. Yang rendah banget returnnya, supaya almost minus, fluktuasi. Menghindari fluktuasi. Tapi buat adiknya yang sekarang paling kecil masih SD, kita masih pakai produk yang ada basis sahamnya, karena masih jauh, masih
8 tahun lagi lah dia mau kuliah gitu. Nah ini otomatis diversifikasi. Kalau kita ngomongin value investing ya, ini otomatis diversifikasi dong. Tanpa harus milih-milih pun, karena jangka waktunya sudah menentukan, itu akan membantu kita untuk diversifikasi. Jadi pada saat awal pandemi pasar saham drop nih, aku tenang-tenang aja. Loh anak lu masuk kuliah gimana? Ya kan anaknya udah SMA, berarti untuk dia kuliah udah nggak ada di pasar saham dong. Logika itu sangat membantu kita untuk apa coba? Tidur lebih tenang. Masih ada reksadana saham sama-sama masih, tapi buat kami pensiun, bukan buat si anak kuliah, karena dia udah deket jangka waktunya. Gitu. Kalau misalkan untuk yang jangka pendek tadi misalkan ditaruh di instrumen yang high risk, itu akan menawarkan risiko yang beda juga. Iya, nggak ada yang ngelarang ya kalau mau pakai kayak gitu. Tapi kan berarti harus dipikirin terus tuh. Ya nggak? Kemarin waktu contoh yang gampangnya gini deh, di awal pandemi Maret April ya, pasar sahamnya mulai turun tuh. Maret 2020. Gue harus masukin itu anak kuliah loh. Pas itu. Nah kalau itu ada di saham, terus gue cairin, rugi. Kurang dong uangnya. Padahal kan sebetulnya si produk investasinya tuh bisa diterusin terus pick up lagi kan di situ. Betul. Nah itu yang membuat jadinya kita sebetulnya cukup align soal value investing, karena kalau di QM Financial isunya bukan siapa yang paling cuan di antara kita, tapi siapa yang uangnya nyampe. So it doesn't matter anymore lu mau return rendah atau lu mau return tinggi. Yang penting nyampe. Jadi kalau goalsnya clear, kita bisa mengambil keputusan lebih tenang, mengurangi efek emotional decision tadi. Karena ya tadi manusia ya, apa-apa tuh ternyata keputusannya pakai emosi. Dan ini bukan soal perempuan aja, laki-laki juga banyak emosi. Laki-laki juga ya. Lihat aja yang ngefans sama klub bola, emosi banget kan itu kan. Itu jokes gue by the way kalau stand up comedy. Nah Mbak Wina, nih di sosial media sekarang juga banyak muncul ya perdebatan, ya kan? Ada yang bilang anak itu adalah investasi, ya kan? Nah kalau Mbak Wina sendiri setuju atau tidak setuju kalau anak dijadikan alat investasi? Why and why not? Nggak setuju. Tapi itu balik dulu sama values di keluarga yang mendukung independensi dari setiap generasi. Nah jadi pas dua-duanya ya, di keluarga suamiku begitu, di keluarga aku, orang tuaku juga begitu. Sehingga dari kecil dua-duanya itu didoktrin untuk lulus kuliah, kerja, keluar dari rumah orang tua. Ini nggak berarti yang nggak keluar dari rumah orang tua salah dong, nggak berarti. Dan punya privilege-nya untuk dikasih pendidikan yang baik sehingga punya kemampuan menghasilkan sehingga bisa mandiri. Nah, nggak semua orang kayak gini. Jadi kalau dibilang bagus atau tidak, gue nggak bisa bilang. Aku nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi setuju atau tidak setuju, jawabannya nggak setuju dengan background si values keluarga yang independence tadi. Sehingga kalau ada keluarga yang memang kerjanya bukan kerja apa, tapi valuesnya komunal, memutuskan semua tinggal satu atap aja, kita co-living bareng-bareng. Maka anak sebagai investasi itu harus ada di dalam situ, karena kalau enggak si orang tua ini akan terbebani, udah co-living tapi dia biayain semuanya. Kasian kan gitu. Jadi kalau memang valuesnya yang komunal dan co-living, maka semua tuh di-share bareng-bareng. Kalau caranya kayak begitu, maka si anak itu harus menghasilkan bersama-sama dengan orang tuanya, supaya tidak ada satupun di keluarga itu yang harus nanggung sendirian. Kalau kita ngebahas sandwich generation, ini kan topik yang sering banget terjadi ya. Itu terjadi gara-gara, menurut gue nih, menurutku ya, ini melanggar budaya kita. Budaya kita itu gotong royong, bukan satu orang harus nanggung semua orang, tapi rame-rame nanggung bareng. Gotong royong kan kayak gitu. Jadi tadi balikin, kalau aku bilang di keluarga aku nggak percaya anak adalah investasi karena valuesnya adalah independence, sehingga semua harus sendiri-sendiri. Itu tidak berarti kami nggak mau nolongin orang tua, bukan. Tapi memang orang tuanya pun gengsi banget kalau mau ditolong. Ya Allah. Bisa kok papa. Kan. Mama jadi ya kalau kalian pikir, wah enak loh orang tua lo, orang tua sangat independen itu juga PR. Misalnya sakit, gue baru tahu 3 hari kemudian dikasih tau supir gitu.
Jadi papa kemana masuk UGD yang model kayak gitu. Jadi itu ada PR-nya juga sebenarnya. Saking nggak mau ngerepotin. Jadi aku bukan orang yang punya values komunal, semua harus hidup sendiri-sendiri, harus hidup mandiri. Artinya gini, tiap generasi mampu membiayai dirinya sendiri, dan itu kelebihannya adalah menghindari terjadinya sandwich generation. Tapi untuk yang aku lihat, ada orang-orang yang hidupnya komunal yang nggak masalah, tapi cara ngaturnya jangan sama yang independence gitu. Jadi paradigma di kepalanya juga harus diganti dong gitu. Iya. Nah, kalau anggapan berikutnya nih, ya kalau tadi kita bicara kan ya berarti anak, kalau misalkan values yang dipegang Mbak Wina adalah anak bukan alat investasi. Nah, banyak juga paradigma yang di masyarakat adalah kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau sekarang banyak anak banyak cicilan. Banyak ongkosnya. Baru sekolah gitu. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Itu kan juga bisa bikin orang yang tadinya atau pasangan yang tadinya udah berencana mau punya anak ya kan, tapi jadi mundur karena udah mikirinnya adalah cicilan. Aku sih ngeliat ini juga tabrakan budaya ya. Tabrakan budaya yang Indonesia banget, yang gotong royong dan komunal itu bertabrakan dengan si values independence yang sebetulnya memang lebih banyak diadopsi sama mereka yang di budaya barat misalnya. Gue gak bilang 100% budaya barat juga enggak, tapi cenderung seperti itu. Nah, yang menarik adalah sepertinya kalau gotong royong itu kan rame-rame nolongin sama-sama. Terus sekarang anaknya cuma 2 nggak 7 kayak zaman dulu. Dan aku lihat itu di keluarga ibuku. Ibuku itu 7 bersaudara. Jadi aku dulu waktu SMA kos di rumah nenekku. Aku manggilnya Indung. Nah, almarhumah Indung itu ibu rumah tangga, nggak punya pekerjaan. Sampai dia pensiun sepuh banget, umur 80, hidupnya baik-baik aja. Anaknya 7, Bo. Semua nolongin gitu, selesai. Tapi kan generasi di bawahnya anaknya nggak 7, anaknya 2, 1, 3, 5 tuh udah banyak banget gitu kan. Nah, ternyata si value komunal ini erat hubungannya dengan banyak anak banyak rezeki tadi, karena jadinya yang mau saling tolong menolong banyak. Si sandwich generation ini aku perhatiin dia jadi sendirian karena dia cuma berdua, adiknya masih SD, mau apa? Nah, yang kayak gini jadinya tabrakan budaya. Jadi nggak ada solusi cepat, unfortunately. Maka kalau kita bilang banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak cicilan, iya sih, itu sehingga keputusan untuk KB dengan baik akan sangat mempengaruhi keputusan finansial kita. Aku tadinya anaknya cuma 2, terus ternyata ada si adek yang umurnya jauh nih sama si kakak-kakaknya. Itu mengubah banyak sekali keputusan finansial kita. I see. Nah, kalau Mbak Wina sendiri ke anak-anaknya ngajarin investasi itu ada journey-nya nggak, Mbak? Ada journey-nya. Tips-tipsnya dong mungkin boleh dikasih. Kalau investasi kayaknya masih jauh, Van. Jadi dan mungkin anakku mesti ketemu sama kamu ya. Jadi si anak yang paling besar ini udah kuliah, ini anak laki-laki yang punya financial literacy yang cukup baik. Tapi untuk investasi tuh dia masih maju mundur terus. Kayak mungkin memang orangnya risk appetite-nya enggak yang toleransi risiko tinggi ya. Jadi sangat hati-hati orangnya. Nah, tapi aku punya topik di Kiam Financial namanya Kids and Money. Kemudian berkembang jadi Teens and Money. Nah, si topik ini kami dapatkan hasil journey ngajarin uang sama anak. Dan ternyata hasilnya adalah ngajarin uang sama anak itu kita cenderung nabung. Padahal semua pemboros di luar sana waktu kecil diajarin nabung tapi jarang diajarin belanja. Itu kayaknya yang bikin kita tuh banyak yang bingung cara ngatur uang. Gimana mau nabung, udah keburu habis, orang gak tahu cara belanja gitu kan. Nah, itu startnya karena anak paling besar kan dia jadi guinea pig-nya kan, kelinci percobaan kan. Jadi tuh dia kelas 1 SD, kita kasih dia uang setiap Jumat 10.000. Pergi ke sekolah, ini uang saku bukan uang jajan, ini uang saku, silahkan kamu manage 10.000 ini mau jadi apa. Dia pergi ke kantin, terus di situ dia bereksperimen, dia belajar berbelanja bahwa ternyata dengan 10.000 itu dia bisa beli nasi sama ayam sama minum. Tapi jadi nggak ada yang bisa ditabung. Minggu berikutnya dia ganti lagi, mah nasinya bawa dari rumah aja, jadi cuma beli ayamnya, jadi ada yang bisa ditabung. Minggu berikutnya, loh kok berkurang yang ditabung? Itu kan hari Jumat mah. Aku tuh kalau Jumatan pengen masukin ke ini kenceleng celengan, bukan celengan, ada kotak amal di masjid gitu. Itu umur 6 tahun udah bisa ngambil keputusan kayak gitu loh. Gue ngarahin. Jadi kok kamu bisa berkeputusan kayak gitu ya. Jadi ternyata si belajar berbelanja ini membantu kita sebagai manusia untuk mengambil keputusan.
Oke. Dan ini sebetulnya yang kita miss. Oke. Diajarinnya kan nabung. Buat apa nabung? Gak menarik nabung. Iya. Tapi begitu diajarin berbelanja, dia jadi tahu 10.000 ini bisa buat apa, sampai ambil keputusan mau berbagi. Itu gue kaget sendiri. Oh bisa ya anak kecil. Kita underestimate ya anak SD tahu apa sih gitu. Ternyata dari kelas 1 SD dia udah bisa kayak gitu. Sehingga begitu dia makin besar, keputusan keuangan yang dia ambil itu semakin kelihatan terstruktur. Jadi gadget pertamanya yang dia beli hasil ngumpulin, hasil angpau lebaran, itu bukan handphone. Anak gue ini emang anak game, anak gamer. Dia beli mouse Razer yang mahal banget. Pas ya Allah ini mahal banget pas bilang gitu. Tapi dia maunya itu. Jadi dia gak tertarik media sosial, gak tertarik handphone kan. Tapi maunya mouse gamer. Jadi pergi ke mall untuk beli tuh masih kecil pendek, mau yang itu om, si orangnya tuh sampai yang mana deh sampai gitu, mau yang itu. Dan si mouse gamer itu datang dengan kotak kaca segede gini. Akhirnya terbentuk dia tipe orang yang kalau berbelanja itu mendingan dia nahan diri dulu, terus nanti beli sesuatu yang mahal tapi bagus. Adik-adiknya beda. Gimana tuh? Kalau adik-adiknya yang penting jadi banyak gitu. Dan itu ternyata bukan benar salah, kan itu preferensi orang. Tapi dengan cara begitu mereka jadi kenal mahal murah. Mereka jadi kenal kalau mahal kualitasnya mungkin lebih bagus, kalau murah aku dapat banyak gitu. Nah beda kan kalau adiknya misalnya senangnya skincare, senangnya makeup gitu, ya mending dapat banyak daripada dia harus cari quality, karena dia nggak mampu kalau quality cuma dapat satu gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi sama anak dan menurutku orang dewasa harus belajar juga. Ternyata soal uang itu ada 4: menghasilkan, berbagi, berbelanja, sama menabung dan investasi. Jadi kita singkat MBBMI. Ini jadi kurikulum di program yang kita sebut Jagoan Finansial. Ini program yang di QM Financial itu ada yayasannya namanya Kuama Foundation. Kita pergi ke sekolah-sekolah ngajarin program ini. Dan ternyata seru banget ketika lihat anak-anak tuh bisa kayak gitu. Terus guru-gurunya ternyata orang dewasa juga, wah bu ternyata saya juga mesti belajar MBBM. Ya berarti gitu. Benar ya, apa namanya, bukan hanya belajar untuk menabung atau investasi, tapi belanja pun harus belajar juga ya. Karena waktu investasi kan nanti misalnya bikin portofolio saham kan lo harus memilih mau saham yang mana, saham yang harganya lagi kayak apa, saham yang pertumbuhannya kayak apa. Itu kan decision making. Kalau dia nggak tahu belanja, dia nggak akan bisa ambil keputusan investasi loh. So it's quite fascinating. Waktu kita meracik kurikulumnya itu yang benar-benar, oh iya ya, kenapa waktu kecil kita diajarin nabung-nabung melulu, tapi jarang diajarin belanja. Menarik. MBBMI ya. Wah, tuh nanti kulik lebih lanjut ya teman-teman. Nah, Mbak Wina, terakhir nih, ada nggak tips atau pesan-pesan buat teman-teman di sini ya, yang mungkin sekarang lagi mau menikah atau lagi galau nih, mau punya anak ya? Ada nggak tips and trick atau ya pesan-pesan buat teman-teman nih, Mbak? Ya, pertama diobrolin. Si pasangan hidup kita inilah yang akan mengarungi semua perjuangannya sama-sama. Jadi yang tadi aku bilang, kadang-kadang orang tuh berpikir aku nanya aja deh terus tolong kasih jawabannya. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngasih jawaban itu karena aku nggak tahu hidup kamu kayak apa. Yang akan menjalani sama kamu itu adalah si pasangan kamu. Jadi bahas nih sama si calonnya atau pasangan yang sudah resminya, kita tuh mau hidup yang kayak apa. Dan it's okay to change your mind. Jadi misalnya kita memilih untuk tinggal di pinggiran, terus ternyata nggak sanggup dengan trafiknya, ayo kita pindah ke dalam kota. Nggak apa-apa berubah, tapi kan pada saat kita sudah kenal apa kebutuhan kita akan lebih tahu kebutuhan finansialnya mau kayak apa. Itu satu. Ini akan mempengaruhi, kalau di QM Financial kami menyebutnya perumusan tujuan finansial, financial goals-nya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau udah tahu financial goals-nya apa, berikutnya kita akan jadi tahu produk investasi yang akan melayani goals itu apa. Nah, konsepsi value investing yang Rifan selalu usung ini akan muncul di sini inline, karena jadinya kita nggak cuman asal tembak kiri kanan aja pada saat kita udah tahu benar-benar. Tapi ternyata yang paling susah itu menentukan tujuannya. Kadang orang nggak tahu. Karena orang nggak tahu nih aku maunya apa aja nggak tahu gitu. Apalagi ketika masih muda, dan itu wajar. Sehingga caranya gimana biar bisa lebih tahu tujuannya? Diobrolin. Jadi akhirnya kuncinya adalah punya relationship yang baik dengan pasangan hidup kita, sehingga itu membantu kita untuk tahu relationship kita sama uang mau kayak apa
dicobain, ada prosesnya, dan ini nggak tumbuh semalam. Butuh waktu pastinya. Butuh waktu, ada proses. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng sama Mbak Ligwina Hananto, Financial Trainer and Founder of QM Financial. Mbak Wina, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen keep kontak nih sama Mbak Wina ya, kira-kira bisa kontaknya kemana Mbak? Bisa mampir di Instagramnya QM Financial di @qm_financial atau Instagram aku @Mrs. Hananto, MRS Hananto. Oke, nanti saya taruh juga di kolom deskripsi. Oke Mbak Wina, thank you banget udah main-main ke kantor ya, podcast bareng. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman kalau misalkan suka dengan video ini, dengan podcast ini, jangan lupa untuk tag juga di Rifan.Kurniawan, di Miss Hananto, dan QM Financial. Oke, sampai ketemu di episode Money Discussion berikutnya with Rifan Kurniawan. Bye-bye semuanya. Thank you Mbak Wina. Sama-sama, thank you.